Oke, jadi kita menyebutnya sebagai perkiraan saat kematian gitu ya. Jadi memang perkiraan saat kematian itu bisa ditentukan dari pemeriksaan terhadap jenazahnya. Kita melihat ada yang namanya pertama lebam mayat. Jadi kalau orang awam tuh suka nggak bisa bedain lebam sama memar. Kalau di kita memar itu luka, kalau lebam itu berarti orang mati gitu. Lebam itu dia ada biasanya di bagian terendah dari tubuh. Jadi kalau orangnya meninggal dalam posisi berbaring gitu ya, biasanya lebam mayat ini akan muncul di belakang di daerah punggung gitu. Nah, dari perubahan-perubahan yang ada di lebam mayat ini, kita bisa menentukan kira-kira orang ini meninggalnya kapan. Tapi nggak bisa sendiri karena banyak hal yang mempengaruhi lebam mayat ya, dari kondisi tubuhnya si korban, kondisi lingkungan, itu juga mempengaruhi lebam mayat. Jadi kita melihatnya semuanya. Jadi lebam mayat, kemudian ada kaku mayat. Jadi kalau kita melihat jenazah itu kan kalau makin lama dia makin kaku ya. Nah, perubahannya itu bisa digunakan untuk melihat tadi ini kira-kira orang ini meninggalnya kapan gitu. Nah, kemudian juga ada perubahan suhu. Jadi kalau perubahan suhu ini kita mengukur suhunya jenazah dengan suhu lingkungan. Kemudian ada rumusnya yang kita masukkan. Karena kan kalau orang meninggal kan suhunya makin lama makin turun dan akhirnya akan sama dengan suhu lingkungan. Dari situ kita bisa memperkirakan jadi orang ini kira-kira meninggalnya kapan. Nah, kemudian juga kita bisa melihat perubahan-perubahan organ yang namanya makhluk hidup. Kalau dia mati, maka kemudian terjadi perubahan di organnya, terjadi yang namanya pembusukan. Nah, pembusukan itulah yang kemudian bisa kita gunakan sebagai patokan untuk memperkirakan nih orang meninggalnya kapan. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi kalau bukti-bukti forensik yang paling kuat yang bisa kita temukan adalah apa yang kita temukan di dalam tubuh korban itu. Jadi kalau untuk penentuan sebab mati tadi, sebab mati itu hanya bisa ditentukan dari otopsi. Gitu. Jadi nggak ada mekanisme lain untuk bisa mengetahui sebab kematian selain dari otopsi. Jadi kalau nggak diotopsi, kita nggak bisa tahu sebab matinya apa. Ujungnya cuma nebak-nebak aja. Mungkin ada kemungkinan ini, kemungkinan itu, tapi pastinya tentu harus dengan otopsi. Jadi apa yang kita lihat di tubuh korban, pemeriksaan organnya satu persatu, itu yang kemudian kita bisa menjelaskan, oh ternyata ada perubahan ini, oh ternyata jantungnya robek, oh dengan itu tentu kita bisa menentukan betul sebab matinya apa, dan itu adalah bukti forensik yang paling kuat yang bisa kita berikan. Nah, kemudian kalau untuk kasus kekerasan seksual itu kalau memang ada lukanya gitu, namanya kasus luka gitu ya. Kasus luka tentu kita ketemu lukanya, kemudian kita lakukan pemeriksaan, pencatatan biasanya. Kemudian kita lakukan pengambilan sampel juga untuk mencari bukti-bukti lain, misalnya apakah ada sperma atau mani untuk membuktikan kasus kekerasan seksual tadi. Nah, memang bukti-bukti forensik ini kalau tidak segera diperiksa dia akan hilang. Jadi memang kita selalu menyarankan melakukan pemeriksaan forensik itu sesegera mungkin gitu, untuk kemudian kita tuangkan dalam bentuk visum et repertum. Jadi kan polisi maunya dalam bentuk tertulis ya, karena memang luka kan nanti sembuh gitu ya. Orang meninggal harus dikubur, sehingga semua hasil pemeriksaan apa yang kita lihat, kita analisis itu tertuang di dalam bukti dalam bentuk visum et repertum. Nah, kalau kita bicara soal identifikasi, itu kita mengenal ada yang namanya primary identifier. Jadi ada sidik jari, ada odontologi forensik, dan sidik DNA gitu. Kenapa mereka disebut sebagai primary identifier? Karena unik, setiap orang nggak ada yang sama. Tentu ada syarat dan ketentuan ya untuk sidik jari yang seperti apa, odontologi forensik seperti apa, sidik DNA-nya juga seperti apa gitu. Tapi ini bisa jadi single identifier gitu. Salah satu aja cocok, entah itu sidik jari saja, atau odontologi forensiknya saja, atau sidik DNA-nya saja, itu bisa digunakan untuk menyatakan bahwa jenazah yang tadinya tidak dikenal ini adalah si A atau si B. Itu yang paling kuat.